Guys, jadi hari ini saya akan sharingin kepada kalian semua tentang sesuatu hal yang namanya adalah focal range. Focal range itu adalah jarak lensa lah, kurang lebih begitu. Dan hari ini saya akan tunjukin langsung bagaimana caranya saya memotret. Kemudian habis itu saya menggunakan dua lensa yang berbeda. Jadi ini adalah lensa yang saya pakai ini adalah M lens atau lensa untuk M series Canon EOS M, M3, M10, M100, M yang generasi pertama dan sebagainya. Ini ada 22 mili dan 1855 mili. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya mau sharingin kepada teman-teman semua tentang focal range atau cara penggunaan lensa, gimana motretnya, kemudian habis itu jarak range-nya berapa, bentuknya seperti apa. Jadi teman-teman akan paham betul tentang penggunaan dua lensa ini. Dan hari ini akan saya jadikan objek ya. Tentu nanti akan saya jual di Shutterstock adalah pot. Potnya udah buluk, kemarin sih udah saya saya bersih-bersihin sih, saya lap, cuman oke. Kita akan motret ini dan nanti akan kita masukkan ke kategori background and texture dan juga objek, dan karena ini cuman pot, nggak ada mereknya dan sebagainya, nanti akan saya submit ke kategori komersial. Baik teman-teman semua, jadi ini adalah bentuk Canon EOS M 10. Teman-teman bisa cek link di bawah buat siapa tahu mau kembaran. Dan kita akan pakai lensa kitnya dulu. Jadi kalau teman-teman beli Canon EOS M10 tuh di pasaran rata-rata itu teman-teman akan mendapatkan lensa kit. Ini 1855 atau ada juga yang setahu saya 1545 kalau nggak salah. Jadi gampang masangnya. Ini ada putih-putih di sini. Digabungin sama yang putih-putih ada di sini. Nah, ini putih ketemu putih. Klik. Selesai guys. Dan habis ini saya akan memotret pot ini. Oke, kita geser sedikit. Baik guys, jadi pemotretannya tadi udah selesai. Dan teman-teman akan saya ceritain sedikit prosesnya. Jadi tadi saya menggunakan modenya adalah manual. Dan fokus lensanya semuanya auto. Saya punya satu sedikit cerita tentang kenapa saya selalu pakai auto focus lens ya. Tentu teman-teman pernah tahu dulu saya pernah beli lensa Artisan 35 mili 1,4 ya. Itu lens fokusnya manual. Cuman saya melakukan kesalahan. Jadi singkat cerita saya itu adalah penderita silinder matanya. Nah, mata silinder kayak saya ini saya menganggapnya sebagai mata cacat. Jadi kita bahkan nggak bisa membedakan satu garis lurus itu dia bisa pakai bengkong-bengkong, blur dan sebagainya. Dan faktanya lensa itu akhirnya ikut dicuri sama orang, jadi, termasuk kameranya ya. Jadi kamera EOS M saya yang merah itu sudah sirna, saya ganti EOS M 10. Nah, tadi saya sempat tunjukin pada teman-teman semua, saya memotret dengan lensa kit 1855. Ini 18 sampai 55 itu sebenarnya range-nya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang 18 mili, ini adalah sebuah lensa yang bisa digunakan untuk motret landscape atau motret wide, motret lebar ya. Dimana pot yang saya foto ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini 18 mili nih. Kemudian saya mencoba untuk membuat sebuah perbandingan. Jadi 18 mili ini saya gerakin ke 35. Nah, kurang lebih di sini 35 mili dan hasil fotonya seperti ini.
Nah, yang ini 35. Lalu saya mentokin lagi di 55 mili, karena range maksimumnya adalah di 55 mili. Ini hasil fotonya menjadi seperti ini. Kemudian tidak lupa saya membuat sebuah sequel foto dari atas ke bawah, jadi top down dengan 18 mili seperti ini. Kemudian 35 mili jadi seperti ini, dan yang 55 mili cukup zoom ya, jadi sampai detail-detail daunnya kelihatan. Itu jadi seperti ini. Dan nanti yang terakhir, habis ini saya akan bahas tentang yang penggunaan lensa imut saya yang 22 mili fix. Kalau kita bicara yang namanya lensa fix, itu adalah lensa dengan kualitas luar biasa. Lensa fix biasanya harganya lebih mahal daripada lensa-lensa biasanya. Bahkan ada yang sampai harga belasan puluhan juta. Artinya belasan tuh dari mulai 14 juta sampai mungkin 25-30an juta. Karena memang nggak usah diapa-apain aja yang namanya lensa fix ini hasilnya selalu ciamik. Nah, karena hanya punya satu range ukuran, jadi 22 mili fix, maka ya sudah, cuma 22 mili. Dan hasilnya seperti ini. Ini extreme blur. Blur banget. Nanti di video berikutnya saya akan coba bahas kenapa foto blur juga bisa laku terjual di Shutterstock. Dan lensa 22 mili itu tadi hasilnya seperti ini, dan saya bikin sequelnya lagi coba. 22 mili fix. Oh my god. Auto. Ini saya bikin ISO-nya 100 dulu. Kemudian jadi seperti ini. Oh. Menggila nih lensa. Mahal guys. Lensanya ini bisa mungkin, saya nggak tahu ya, harga pasarannya mungkin antara 1,5 sampai 2,5, atau mungkin yang baru bisa ada yang sampai 4 juta gitu ya. Karena lensa ini serius, lensa ini top banget, teman-teman nggak usah ngedit, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting segitiga exposure-nya balance, ISO, diafragma, exposure-nya semua balance, definitely keren, abis, kinclong, sharp and clean, semuanya beres. Tapi ya itu, ini harganya bisa 600 sampai 800-an ribu, yang ini yang kecil cilik guti ini bisa sampai sekian juta. Lalu sekarang saya pengen kasih satu tips buat teman-teman semua tentang lensa mana yang harus dipilih ketika teman-teman hanya punya satu budget untuk merealisasikan impian teman-teman dalam membeli peralatan fotografi. Peralatan fotografi itu harus dibeli satu dengan cara mengetahui kebutuhan, jadi butuhnya mau motret apa. Yang kedua adalah kemampuan, artinya duitnya ada berapa. Dan yang ketiga, saya menyarankan teman-teman untuk membelinya secara cash, keras, tunai, tanpa hutang, pinjol, pay later, dan lain sebagainya. Itu adalah syarat yang saya sarankan kepada teman-teman yang bukan fotografer, tapi kepengen punya kamera untuk street hunting, untuk mendokumentasikan keluarga, untuk liburan, dan tentu saja untuk berjualan foto di Shutterstock. Nah, linknya ada di bawah, teman-teman silahkan pilih. Sekarang kita akan bahas tentang penggunaannya jika teman-teman hanya punya satu budget. Kita bahas yang pertama adalah ketika teman-teman memang tujuannya adalah untuk all round. All round purposes itu ya dokumentasi, motret pengajian, ulang tahun, liburan, dan lain sebagainya. Maka the one and only lens itu 1855. Ini aja, dah. Belinya pakai yang kit ya, jadi lensa sama kameranya udah yang kit, pakai yang ini. 1855 atau 1545 itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman tujuan dokumentasi. Sekarang, kalau teman-teman kepengen punya satu tujuan memotret still life. Still life itu adalah memotret produk, memotret benda mati, memotret sesuatu yang sekiranya itu memang tujuannya untuk dijual. Kita bersaing, kita ngomongin kualitas nih. Kualitas foto, kemudian ketajaman, blurnya, lembut blurnya, kemudian kemampuannya bisa memotret di dalam gelap. The one and only 22 mili fix. Ini nggak bisa diragukan lagi, karena ya kayak tadi saya bilang, saya motret di kayak begini aja. Ini foto ini asli, tidak diedit, dan hasilnya celing, kinclong, 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 kinclong seperti ini. Maka sesuai kebutuhan. Apakah membeli kamera itu juga bisa kayak lupa diri? Bisa. Terutama buat kita yang cowok-cowok nih, biasanya membeli kamera itu kayak kita mungkin
ngemodif motor, ngemodif mobil, kadang lupa diri. Nah, itu yang saya sarankan untuk tidak dilakukan. Saya alhamdulillah sampai sekarang mampu untuk bisa menahan diri karena secara keuangan saya bisa beli kamera lebih bagus dan lebih mahal daripada ini. Cuman saya earningnya masih kecil. Jadi earning Shutterstock saya tuh kayak masih di bawah $100, makanya dengan $50 sekali payout, anggaplah misalnya saya bisa 10 kali payout dalam 1 tahun. 50 kali 10 berarti $500. Saya kemudian berpikir tentang profit. Jadi bisnis itu harus profit. Maka kalau misalnya saya modalnya, saya pernah bahas ya bahwa range semua peralatan fotografi saya, kamera sama lens saya itu nggak sampai 7 juta, jadi 6,7, 6,8 kurang lebih sekian. Kalau misalnya saya dalam 1 tahun bisa BEP atau break even point, berarti bisnis saya cash flow-nya bagus, fundamentalnya bagus. Dengan begitu, maka peralatan yang saya pakai itu ya cukup ini saja. Jadi sekitar $500 tuh kan kalau misalnya dikalikan kurs dolar rupiah zaman sekarang ya, 2023 kurang lebih kali 15.000 ya, mungkin antara 6,5 sampai 7 juta kurang lebih itu, atau mungkin 7,5, saya nggak tahu hitungan pastinya. Jadi ketika saya modalnya pakai peralatan seharga 7 juta kurang lebih ya, terus saya dapatnya setahun 7 juta, itu bagus. Bisnis 1 tahun BEP itu bagus banget. Jadi kita tidak berpikir tentang, oh peralatannya harus mahal dan lain sebagainya. No, kita berpikir tentang bisnisnya, bahwa jangan sampai kamera itu kan benda tersier. Jangan sampai dia mengalahkan keputusan teman-teman untuk membeli beras, telur, sayur, susu untuk anak-anak dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan teman-teman untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya. Semua peralatan fotografi saya ada di bawah. Teman-teman bisa beli lewat link di bawah. Kemudian mau kembaran boleh. Saya mulai terima banyak input dari komentar di YouTube, di Instagram bahwa saya mulai ikut-ikutan nih pakai Canon SM10, emang hasilnya keren banget gitu. Memang keren. Jadi kamera ini tuh kamera zaman dulu, keluaran tahun 2014. Cuman kualitasnya top. Kalau saya bilang ya teman-teman mau traveling di Indonesia sampai teman-teman ke luar negeri, Canon EOS M10 itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman mendokumentasikan memori teman-teman bersama keluarga, termasuk menjualkan semua foto-fotonya di Shutterstock. Cukup banget. Nanti kalau punya duit, nggak usah upgrade kameranya, tapi upgrade lensanya. Karena fotografi itu, kamera memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah lensanya. Ini kayak kita minum kopi. Mesin kopi itu penting. Kebetulan saya punya uang untuk beli La Marzocco. Tapi yang paling penting lagi di dunia kopi itu, kopinya jelas penting ya, adalah grindernya. Maka saya di cafe punya 2 grinder. Satu Malconic ini sekitar 60-an juta, yang satu lagi Mazer ini sekitar 17 juta, karena memang penggunaannya berbeda ya. Cuman grinder pertama yang saya beli adalah Malconic yang sekitar waktu 2019 itu sekitar 60-an juta. Jadi sekali lagi, kalau nanti teman-teman punya uang, beli lensanya aja. Jadi kameranya Canon EOS M10 ini sudah lebih dari cukup. Tahun depan si kamera ini ulang tahun 1 dekade. Jadi teman-teman bisa cek link di bawah. Tetap ikutin saran saya membeli peralatan fotografi itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Kemudian kemampuan. Jadi uangnya ada berapa sekarang dan secara cash keras. Jangan pernah pakai pinjol, kemudian pay letter, cicilan dan lain sebagainya, karena ini kebutuhan tersier. Kalau teman-teman fotografer mungkin kredit masih rely. Tapi kalau teman-teman bukan fotografer, belilah secara cash keras, oke? Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton saya hari ini. Kemudian teman-teman yang membutuhkan panduan Shutterstock, silahkan cek di bawah. Saya masih tetap akan lagi dalam proses membuat satu kurikulum yang bentuknya video. Jadi kalau e-book itu kan teman-teman membaca ya. Kalau teman-teman yang suka ngebaca nggak apa-apa. Cuman saya lagi dalam proses membuat sebuah online class. Nanti teman-teman tinggal pilih aja, mau e-book atau mau video. Nah, video itu jadi teman-teman saya pandu ngomong kayak begini. Tapi video ini tidak akan saya publish di YouTube karena eksklusif. Materinya urut. Jadi dari, kayaknya ada sekitar 20-an materi gitu ya. Dari mulai awal sampai akhir, semuanya urut. Teman-teman akan mendengarkan saya memandu teman-teman belajar tentang dunia Shutterstock melalui video seperti ini secara online. Terima kasih sekali teman-teman sudah nonton sampai akhir. Silahkan pergunakan uang teman-teman secara bijak dan mari kita berburu dolar.